Ing taklim niki ya Allah niki monggo jenengan aturaken kipun tenan. Para hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah. Benar-benar syukur ini harus tertanam, harus bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita alami, apapun yang sedang Duh Gusti, apa ini boten bakal ketut pemangkipun kula panjenengan sedaya. Kenapa? Karena di dalam hati kita selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini husnudzon terhadap Allah. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, yang seperti ini harus kita torehkan dalam kehidupan kita. Ini adalah perjalanan kulo panjenengan sedaya. Kulo panjenengan sedaya sampun mangertos kelawan kersanipun Allah Subhanahu wa taala, pitedah saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala, ibarat perjalanan at-tadzkir kalian yang sudah kita lalui bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tawakkalna fillah. Bismillahi tawakkalna lillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah binurika syafi'il hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurikas salam. Taha sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana waltuf bina ya asfiya'il ya nurul ya il ya amto ya il kaf ha ya ain sol birahmatika ya arhamar rahim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidil barakah, ya imamil karamah, amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, sesepuh bini sepuh, pejuang kebenaran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus wabil khusus kembali mari kita awali dengan mendoakan beliau
orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Esa beserta ibu, dan juga yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan, dibahagiakan selalu, diberkahi keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau dengan kemuliaan dan kebahagiaan yang hakiki. Dan semoga senantiasa dihimpun, disatukan seluruh murid dan jamaah beliau, keluarga besar At-Tadhkir, keluarga besar At-Tadhkir Kaliaren, dan semoga digabungkan roh rasa kita dengan biruhil kudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau, guru kita, sesepuh-sesepuh kita, dan juga pembina-pembina kita, khususnya kepada beliau Akhirul Kiram Al-Ustaz Gus Khalifuddin Arsad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Rozikan, Al-Mukarram Bapak Kiai Masadi, Al-Mukarram Bapak Kiai Wijatno, dan juga pembina-pembina kita, sesepuh-sesepuh kita yang tidak kami sebutkan satu persatu. Semoga senantiasa dalam rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disukseskan perjuangannya dalam membawa pribadi, keluarga dan masyarakat menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, keluarga besar Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali di malam yang larut ini bersama-sama kita menghaturkan rasa syukur tasyakur kita, kembali menghaturkan terima kasih kita yang mendalam kehadiran zat sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala belian kasih dan sayangnya, atas segala kenikmatan zahir dan batin yang setiap saat dan detik mengalir dalam kehidupan kita. Dan mari kita ikrarkan bersama-sama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk dan dimasukkan dalam golongan umat baginda Rasulullah yang hakiki, umat Rasulullah yang sejati. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, detik saat ini kembali kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam ini, yaitu malam memperingati Nuzulul Quran 17 Ramadan 1444 Hijriah, dan juga memperingati milad atau ulang tahun Kaliaren. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga hadirnya kita di tempat ini betul-betul membawa hikmah yang besar demi kebangkitan iman dan takwa kita, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah,
Di depan beliau Ustadz kita, guru kita, Akhil Kiram Gus Khalifuddin Al-Sa'd telah memberikan wawasan pandangan, memberikan nasihat dari awal sampai akhir yang begitu gamblang, begitu jelas tentang bagaimana proses manusia dalam kembali kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang bagaimana kita itu menyikapi hadirnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Tidak hanya mengaku Al-Quran ini sebagai kitab suci kita, tidak hanya kita menerima Al-Quran sebagai kitab dari agama kita, tetapi juga harus betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan kita. Al-Quran hakama, Al-Quran imam. Tidak hanya Al-Quran ini sebagai bentuk tulisan atau kitab suci yang ada di dalam lemari atau yang ada di atas lemari. Tidak cuma kitab suci yang ditaruh di dalam rak buku, tetapi juga harus menjadi program kehidupan kita. Dengan kita menerima Al-Quran sebagai kitab suci, Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran hakama, Al-Quran imama, maka Al-Quran harus betul-betul kita letakkan di tempat yang mulia. Al-Quran harus menjadi program hidup, diterima, dibaca, diartikan dan dipraktekkan dalam kehidupan. Bagaimana kita betul-betul bersyukur atas hadirnya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan menjadi penentu seberapa besar kita menganggap pentingnya Al-Quran. Maka langkah yang pertama itu seberapa besarkah rasa terima kasih kita kepada Allah dengan hadirnya Al-Quran. Seberapa pentingkah Al-Quran dalam kehidupan kita? Apa fungsi Al-Quran dalam hidup kita? Apa gunanya Al-Quran dalam langkah kehidupan kita? Maka tatkala kita bersyukur dari hati yang paling dalam, berterima kasih kepada Allah tentang hadirnya Al-Quran. Al-Quran sebagai pembeda yang hak dan yang batil, Al-Quran sebagai hudan linnas, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu pentingnya Al-Quran, maka akan hadir rasa syukur yang begitu dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tatkala rasa syukur ini sudah mendalam, kita menerima Al-Quran, tentunya tidak hanya kita bersyukur hamdalah sebagaimana yang disampaikan di depan, harus menjadi program dibaca, difahami dan diamalkan. Tentunya dengan etikat yang benar. Zahirnya kita membaca Al-Quran, etikatnya seperti tadi, memohon kepada Allah agar diberkahi ruhul Quran, agar betul-betul disambungkan dengan Al-Quranul Karim, khuluqul Quran, khuluqul azim. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, maka sekali lagi layak dan pantas kita mengaturkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malam ini adalah malam 17 Ramadan. Kita masih diberikan nafas oleh Allah,
kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita masih mampu hadir di tempat ini untuk bersama-sama memperingati nuzulul Quran. Apa yang perlu kita peringati dari nuzulul Quran? Tiada lain memperingatkan diri kita sendiri tentang Al-Quran, memperingatkan diri kita sendiri tentang bagaimana pentingnya Al-Quran, bagaimana pentingnya kalam Allah dalam kehidupan kita, agar betul-betul kita mendapatkan petunjuk sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 1 bulan Ramadan ini adalah hikmah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang sangat lengkap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sering kita bahas bersama-sama 10 hari di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah rahmat, 10 hari yang kedua adalah ampunan, 10 hari yang ketiga adalah itqum minan. Saudaraku rahimakumullah, maka 10 hari yang pertama adalah rahmat yang sudah kita tinggalkan bersama. Sudahkah kemarin kita masuk di bulan suci Ramadan, betul-betul kita simpul di hadapan Allah, mendata, mendeteksi, mengakui bahwa kita ini zalim, bahwa kita ini banyak dosa di hadapan Allah, banyak kekurangan di sana sini, banyak kezaliman yang perlu kita laporkan, haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan landasan hati yang berserah diri, merindu, merintih, memohon pengampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari yang pertama kita data kesalahan kita, dosa-dosa kita, baik dosa yang disadari maupun dosa yang belum mampu menyadarinya, semua dihaturkan oleh Allah. Ini adalah ruh daripada istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kita masuk di bulan suci Ramadan dengan rasa rendah hati, betul-betul merasa siapa diri kita di hadapan Allah. Kita masuk di bulan suci sebagai manusia yang berlumuran dosa. Itu yang pertama. Maka yang kedua adalah 10 hari yang kedua adalah ampunan. Setelah kita mohon melaporkan seluruh kesalahan kekurangan kita di hadapan Allah, 10 hari yang kedua proses maghfirah, ampunan Allah. Maka Allah akan menguji seberapa besar kesungguhan kita, kerinduan kita atas ampunannya Allah, atas maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau betul-betul kita memohon ampun, butuh ampunannya Allah, kita akan ikhlas bangun malam, kita akan ikhlas untuk berserah diri, kita akan ikhlas untuk berkorban, berzikir, beribadah, beramal soleh setiap saat dan detik. Riyadhah, berserah diri, mengemis ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seberapa besar? Maka tatkala 10 hari yang kedua kita sungguh-sungguh memohon ampunan, dibuktikan dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan, dibuktikan dari bangun tidur sampai tidur lagi melibatkan Allah, dibuktikan dengan betul-betul memacu, berlari fafiru ilallah, ibadahnya ditingkatkan, amal solehnya ditingkatkan. Maka bagi manusia yang di 10 hari kedua ini mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosanya akan diampuni sehingga jiwanya kembali bersih. Alhamdulillah. Ciri-ciri manusia yang mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan pemutihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
jiwanya kembali bersih, jiwanya kembali tersambung dengan keagungan dan kebesaran Allah, jiwanya kembali tersambung dengan nurnya Allah, jiwanya kembali mampu merasakan belian kasih sayang Allah, hatinya kembali hidup, jiwanya kembali hidup, sehingga di situ manusia mampu mendengarkan kalam Allah, merasakan belian kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah manusia berhak menerima Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah kalam Allah. Al-Qur'an adalah kalam Allah, pengendikan Gusti Allah. Maka beliau, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Esa, waktu pertama kali pengajian akbar Nuzulul Quran tahun 2006 di tempat ini, beliau memberikan satu nasihat, satu ungkapan doa yang luar biasa, memberikan satu kalimat yang sangat dalam, tercatat dalam background pengajian, yaitu dengan cahaya kalam kita meniti hidup menggapai mardotillah. Dengan cahaya kalam kita meniti hidup menggapai mardotillah. Apa yang dinamakan cahaya kalam? Al-Quran adalah kalam Allah, Al-Quran adalah cahaya kalam. Maka dengan Al-Quran kita meniti hidup menggapai mardotillah. Dengan Quran sebagai bekal kita dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jiwa kita itu mengenal kalam Allah, bagaimana jiwa kita itu mengenal dengan cahaya kalam, nur daripada kalam Allah. Syaratnya agar jiwa mampu mendengar, merasakan, terbias cahaya kalam Allah adalah satu, harus meraih maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala maghfirah Allah ini masih jauh dari kehidupan kita, di saat manusia itu belum sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, di saat manusia itu belum sungguh-sungguh simpul mengakui dosanya, di saat manusia belum sungguh-sungguh untuk berbenah, cahaya ampunan belum hadir dalam kehidupannya, maka hatinya masih terhijab, jiwanya masih gelap. Kalau hatinya masih terhijab, apa hijab yang menutupi hati manusia? Dosa kesombongannya, dosa iri dengkinya, dosa hubbud dunyanya, dosa daripada dendam kesumat dan seluruh kegelapan yang hadir dalam hatinya, menjadikan tidak mampu menerima cahaya kalam Allah. Na'udzubillah min. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka tatkala manusia ini tidak menerima, tidak mampu terpancari dengan cahaya yang dinamakan nur kalam, cahaya kalam Allah, maka tentunya langkahnya belum mampu melangkah di jalan yang benar, belum termasuk golongan muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang menggerakkan hatinya belum hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul mampu mendapatkan cahaya kalam sebagaimana yang dinasihatkan guru kita. Amin Allahumma amin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tatkala manusia ini
betul-betul diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya akan kembali bersih, jiwanya akan kembali merdeka, sehingga dia berhak menerima nuzulul Quran, menerima hikmah daripada nuzulul Quran. Dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an huda lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka di bulan Ramadan, di malam 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran. Apa Al-Quran? Huda lin-nas, petunjuk bagi manusia, dan juga yang membedakan antara yang benar dan yang salah, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka tatkala manusia itu betul-betul jiwanya mendapatkan ampunan Allah, cahaya kala masuk dalam relung-relung batinnya, hatinya akan menjadi terang dengan cahaya Allah, sehingga di situ tidak ada lagi keraguan-raguan. Manusia yang hidupnya berbekal dengan cahaya kalam, hilang keraguan-raguan, hilang kemamangan, hilang resah gelisah gundah gulana, hadir keyakinan dalam jiwanya, hadir keyakinan dalam kehidupannya. Oh, hidup dan mati hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fi, sesungguhnya ini kitab Al-Quran tidak ada keraguan-raguan, tidak ada keraguan-raguan sama sekali. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kemamangan. Sungguh Al-Quran ini adalah hak, Al-Quran ini adalah kalam Allah. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia yang bertakwa kepada Allah, petunjuk manusia yang senantiasa mengendalikan diri, la'allakum tattaqun, petunjuk bagi manusia yang ikhlas membakar dosa di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka tatkala dalam hati kita masih ragu-ragu, seringkali kita ditanya oleh malaikat Allah, malaikat Munkar dan Nakir, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Apakah Tuhanmu itu Allah atau selain Allah? Setiap saat dan detik Munkar Nakir bertanya dalam kehidupan kita, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Engkau pilih sabar ataukah marah? Engkau pilih sholat ataukah tidur? Engkau pilih hak ataukah batil? Setiap saat dan detik. Tidak hanya nanti di alam barzah ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, bahkan sekarang kita ditanya setiap saat dan detik. Engkau hadir di taklim ini, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Apa yang kamu tuju di taklim ini? Yang menjawab bukan lisan kita, tetapi perbuatan kita. Di saat kita menipu, di saat kita mencelakai orang lain, menyakiti hati saudara kita, sesungguhnya kita tidak mampu menjawab Allahu Rabbuna. Kita tidak mampu menjawab siapa Tuhanmu, Tuhanmu Allah. Sesungguhnya jawaban itu adalah terwujud dalam langkah perbuatan. Di saat kita berbuat kebatilan, itu sudah cukup terjawab. Tuhan kita saat itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Tuhanmu? Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka ini tentunya perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Manusia yang betul-betul mendapatkan ampunan Allah, manusia yang betul-betul hidupnya berbekal dengan cahaya kalam, sesuai nasihat guru kita, dengan cahaya kalam kita meniti hidup menggapai mardotillah.
modal kita meniti hidup, modal kita diridhoi oleh Allah, modal kita agar kita mampu kembali kepada Allah, radhiyatan mardiyah, menggapai mardhatillah, adalah cahaya kalam itu sendiri. Kalamullah, kalamul Quran, khuluqul azim, khuluqul Quran, Al-Quran hakama, Al-Quran imam. Maka di saat kita masih ragu tentang hidup ini, bukti bahwa kita belum berbekal cahaya kalam. Jika kita masih ragu dalam memilih apakah ini hak atau batil, di saat kita seringkali salah pilih justru memilih kebatilan daripada kebenaran, di saat kita masih resah gelisah, belum hadir keyakinan tentang tujuan hidup yang benar, keyakinan tentang arah hidup yang benar, jelas dosa-dosa masa lalu kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemarin malam kita bahas bersama-sama, maka kita harus sadar bahwa kita ini adalah manusia yang banyak dosa. Kita dalam fase manusia yang merindukan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tatkala cahaya kalam hadir, hilang keraguan-raguan, la raiba fi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk di dalam kita bertakwa bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka dengan cahaya kalam inilah manusia akan dibimbing oleh Allah untuk itqum minan nar, terlepas dari api neraka, terlepas dari segala belenggu kebatilan. Maka dia mampu Idul Fitri, kembali suci, kembali fitrah. Amin Allahumma amin. Untuk itu mari kita jalani prosesnya, kita jalani langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya, sebagaimana yang telah disampaikan guru kita di depan. Dibaca, diartikan, dan diamalkan dalam kehidupan kita. Dan juga hikmah daripada nuzulul Quran, seberapa besar kita mengakui salah kita, seberapakah ketulusan kita untuk mengaku yang pertama kita ini pendosa di hadapan Allah, yang kedua seberapa kesungguhan kita untuk memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Maka di situ akan menjadi hikmah berbias dalam kehidupan kita, hadirnya maghfirah, hadirnya Al-Quran hakama, Al-Quran imamah, sebagai petunjuk kita di dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua adalah 17 Ramadan ketika beliau guru beliau panjenengan sami Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Resan adalah milad atau hari jadi Kaliaren. Beliau ketika di saat pengajian akbar pertama kali di tempat ini tahun 2006, bahwa malam ini adalah memperingati ulang tahun Kaliaren. Tepatnya kalau harinya hari Rebu Pon, ngendikane beliau malam 17 Ramadan. Maka dengan memperingati milad Kaliaren, ulang tahun Kaliaren, tentunya hanya syukur dan syukur kembali kita haturkan bahwa kita dikenalkan oleh Allah dengan guru kita dikenalkan dengan Kaliaren dan dimasukkan sebagai keluarga besar At-Tadhkir Kaliaren. Dalam memperingati milad At-Tadhkir Kaliaren, mari kita peringati diri kita sendiri untuk betul-betul meningkatkan perjuangan kita, meluruskan langkah perjuangan kita
dalam mengikuti perjuangan guru kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah lengkap apa yang telah diberikan oleh beliau, baik amalan, doa, dan juga contoh dalam alam perjuangan. Sudah sangat lengkap sekali apa yang telah dicontohkan, apa yang telah disampaikan oleh beliau dalam kehidupan kita. Maka tinggal kembali kepada pribadi kita, seberapa besar kesungguhan kita, keikhlasan kita untuk mengikuti jejak perjuangan beliau di dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya malam ini mari betul-betul kita bermunajat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekurangan kita selama ini, atas segala kesalahan kita selama ini. Kaitannya memperingati ulang edisi kita guys. Edisi malam ini kita wis cara guys, kita istirahat. Kita teman-teman berkumpul nak kene wis. Wah. Edisi malam-malam kita guys, ngalah ring. Wah guys, jago siap lumayan loh. Ini betul dulu jagungnya jangan sampai jago muslimin. Allah Allah ya salam salimna wal mu'minin. Allah Allah ya salam salimna wal muslimin. Allah Allah ya wal mu'minin. Allah